Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Banyak yang bertanya dan banyak ingin mencoba budidaya ikan nila di lahan sempit untuk menambah penghasilan tambahan ya. Agar gimana caranya biar supaya tidak gagal dalam budidaya ikan nila. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman. Dulu saya juga pernah gagal budidaya ikan nila hampir 5 kali ya. Nah, tapi di sini semoga saja dalam penjelasan ini kalian tidak gagal dalam berbudidaya ikan nila untuk pemula. Nah, di sini untuk pemula, jika kalian punya kolam itu diameter 1x1, itu wajib ditebar hanya sekitaran 15 sampai dengan 30 ekor. Itu ya, 13 sampai dengan 30 ekor. Itu juga ukuran bibit harus di atas 7 cm sampai dengan 10 cm agar pertumbuhan ikan nila bisa lebih cepat, dan bibit tidak boleh dalam keadaan cedera atau luka ya. Bekas luka itu nanti bisa menimbulkan jamur pada ikan. Yang kedua itu yang harus kalian perhatikan pada saat tebar bibit itu, usahakan bibit ikan nila yang kalian tebar itu memang unggul ya, memang dari benih yang berkualitas agar nanti bibitnya itu tidak lambat dalam pertumbuhannya. Nah, yang ketiga ini yang harus kalian perhatikan kalau kalian pingin padat tebar di kolam kecil untuk diameter 1x1, bisa menggunakan aerator ya, agar nanti suplai oksigen di dalam kolam itu terpenuhi. Karena jika kita padat tebar itu pada malam hari itu sering sekali terjadinya kekurangan oksigen di dalam kolam. Nah, itulah mengapa kita harus menggunakan aerator ataupun pompa air untuk menyuplai oksigen di dalam kolam. Karena kalau oksigennya itu terpenuhi di dalam kolam, maka ikan bakalan sehat, bakalan gesit, bakalan pergi ke sana kemari. Karena ikan yang sering bergerak itu adalah ikan yang pertumbuhannya cepat. Itu yang harus kalian kutip dari budidaya ikan nila. Itu inti paling utama. Kalau ikan itu sering pergi sana pergi kemari, itu pergerakannya gesit. Nah, itu adalah itu adalah ikan yang pertumbuhannya lebih cepat. Apalagi nafsu makannya itu bakalan cepat, bakalan bagus sahabat itu. Jadi setiap kita beri pakan selalu direspon gitu sahabat itu. Nah, jadi yang keempat ini yang harus kalian perhatikan, air itu harus memang bagus sahabat itu ya. Nah, misalkan kalian menggunakan air pump. Nah, air pump itu kan terkadang ada yang mengandung kaporit ya. Jadi sebelum kalian tebar bibit, endapkan dulu air kolam itu selama kurang lebih 1 minggu agar nanti air itu jadi. Nah, kalau kalian tidak punya probiotik air, itu tidak masalah, yang penting endapkan saja dulu air kolamnya selama 1 minggu tanpa menebar bibit dulu. Nah, gitu sahabat itu. Nah, kalau kalian tidak punya probiotik, juga bisa menggunakan daun-daun pepaya gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam kolam selama 7 hari, lalu dibuang lagi air daun pepayanya. Nah, lalu baru boleh masukkan ikannya setelah diendapkan air kolam selama kurang lebih 7 hari atau 1 minggu. Juga banyak yang bertanya apakah kolam itu harus terkena pantulan sinar matahari. Sebaiknya harus terkena pantulan sinar matahari. Jadi itu kalau menggunakan pompa air ataupun aerator tidak terkena pantulan sinar matahari juga tidak masalah sahabat YouTube ya. Tidak masalah. Untuk kepadatan tebar yang penting ada oksigen saja di dalam kolam itu sudah bagus. Nah, untuk suhu air kolam itu yang paling bagus ideal antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan usahakan air kolam itu tidak terkena air hujan ya, karena kalau terkena air hujan itu pH air kolam bisa mempengaruhi kualitas air kolam menjadi sangat asam. Karena kalau sangat terlalu asam itu bisa membuat ikan stres dan bisa menimbulkan kematian. Itu sudah pasti sahabat itu. Nah, itu yang harus kalian perhatikan untuk budidaya ikan nila di kolam-kolam kecil. Jadi intinya untuk budidaya ikan nila di kolam kecil, perhatikan kepadatan tebar dan jangan takut untuk budidaya untuk pemula. Gagal pertama, gagal kedua jangan pernah putus asa, karena saya juga pernah putus asa saya juga pernah gagal hingga 5 kali. Oke, jadi sekian saja dari video kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar kita lebih semangat dalam berbagi ilmu dan membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.